Nah, sekarang kita lihat pada contoh yang mungkin selama ini sering kita gunakan, yaitu himpunan bilangan bulat. Tadi kita sudah melihat ya, bahwa 2 set, 3 set, 4 set, dan seterusnya, atau secara umum adalah n set, itu merupakan ideal utama dari set yang dibangun oleh n. Ya, cukup jelas bahwa n set, himpunan bilangan bulat kelipatan n, itu pasti merupakan ideal. Dan ternyata dia merupakan ideal utama, karena hanya dibangun oleh satu elemen, yaitu n anggota set. Nah, pertanyaannya adalah, kita balik. Apakah setiap ideal dari set pasti merupakan ideal utama? Nah, di sini ini kan baru sekedar menunjukkan bahwa ada contoh ideal utama dari set. Tapi bukan berarti lantas semua ideal itu merupakan ideal utama. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah jangan-jangan setiap ideal dari set itu pasti merupakan ideal utama? Dan mungkin bentuknya sama dengan n set. Nah, jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah ya. Dan untuk ini kita perlu membuktikannya. Kita perlu memastikan bahwa setiap ideal dari set itu pasti merupakan ideal utama. Nah, kita coba buktinya. Kita lihat untuk kasus yang trivial dulu. Ya. Kalau yang trivial ya cukup jelas ya. Tadi sudah saya singgung. Ya, ideal yang isinya hanya 0 saja dan set sendiri begitu. Itu keduanya pasti merupakan ideal utama. Karena di sini ideal 0 itu dibangun oleh 0 dan ideal Z sendiri dibangun oleh 1. Ya, oleh karena itu berarti kita bisa masuk ke kasus yang non-trivial. Bagaimana kalau saya punya suatu ideal dari Z yang dia bukan ideal trivial, bukan ideal 0 dan juga bukan Z sendiri. Nah, di sini saya jangan berasumsi bahwa ideal tersebut pasti merupakan NZ. Karena kalau seperti itu jelas, ya. Tapi saya mencoba mengambil sembarang ideal yang non-trivial dari Z. Misalnya saya beri nama S, ya. Ini satu ideal yang non-trivial dari Z. Nah, kita lihat di sini. Apa yang terjadi apabila S ini merupakan ideal dari Z yang non-trivial? Berarti isinya kan nggak cuma 0 saja. Tetapi tidak semuanya adalah tidak mencakup seluruh bilangan bulat. Begitu ya. Nah, karena ideal itu merupakan bagian, berarti kan dia harus merupakan grup bagian terhadap penjumlahan. Berarti S itu pasti memuat bilangan yang positif sekaligus yang negatif. Karena dia merupakan grup bagian terhadap penjumlahan. Nah, di sini kalau S ini himpunan bagian dari Z dan dia memuat bilangan bulat positif, maka saya bisa mengambil yang paling kecil. Ya. Saya bisa mengambil suatu bilangan bulat positif yang paling kecil yang masuk ke dalam S. Kalau yang paling besar ya mungkin tak hingga kan, ya. Tapi yang paling kecil mestinya ada. Nah, di sini saya memisalkan ya bahwa bilangan bulat positif yang paling kecil di S itu disimbolkan dengan M. Ya. Nah, lalu di sini diklaim bahwa ideal S ini
dibangun oleh M. Nah, begini ya, kalau mungkin Anda belum familiar, dalam pembuktian itu seringkali kita perlu menyatakan suatu klaimnya, kemudian dibuktikan. Nah, di sini tujuan saya kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa S itu merupakan ideal utama. Artinya S itu dibangun oleh satu anggota dari Z. Tapi yang mana anggotanya? Nah, itu kan harus saya tunjuk. Apa ciri-ciri pembangun dari S? Nah, di sini dugaannya adalah bahwa S itu dibangun oleh M. Ini dugaan, ya. Dugaan kita atau klaim kita yang kemudian kita buktikan. Kalau terbukti, berarti ini berlaku untuk semua ideal yang non-trivial. Berarti sudah cukup untuk membuktikan statement dari teorema bahwa Z semua idealnya merupakan ideal utama. Jadi langkah selanjutnya adalah membuktikan klaim kita bahwa S itu dibangun oleh M, di mana M adalah bilangan bulat positif yang paling kecil yang merupakan anggota S. Nah, di sini untuk membuktikan klaim kita, ya, kita mula-mula membutuhkan sifat yang ya kita sebut dengan algoritma pembagian, begitu ya. Misalnya saya mengambil sembarang X anggota S, karena M ini merupakan bilangan bulat positif, maka menurut algoritma pembagian kita bisa menemukan ya, atau terdapat dengan tunggal P dan Q, dua-duanya bilangan bulat, sehingga X sama dengan P kali M ditambah Q. Dengan nilai Q ini dia non negatif tapi lebih kecil daripada M. Nah, P ini disebut dengan hasil pembagian dan Q disebut dengan sisa pembagian. Nah, ini kan seperti kita berbicara modulo, begitu ya. Jadi P ini hasil pembagian, Q ini adalah sisa pembagian. Dan sisa di sini didefinisikan sebagai ya sisa yang non negatif dan lebih kecil daripada pembaginya, yaitu M. Nah, dengan fakta ini kita mencoba untuk membuktikan bahwa himpunan S dan himpunan ideal yang dibangun oleh M itu merupakan himpunan yang sama. Kita lihat langkah berikutnya, begitu. Nah, di sini M anggota dari S. Lebih tepatnya M adalah bilangan bulat positif terkecil anggota S. Nah, karena S ini ideal, ya, karena S ini ideal, maka kalau saya kalikan M dengan anggota Z yang lain, maka hasilnya pasti akan masuk ke dalam S. Karena S ini memiliki sifat absurd multiplication. Berarti kalau saya mengalihkan M dengan bilangan bulat K, pasti K kali M juga akan masuk ke dalam S. Karena dia merupakan ideal. Nah, padahal K kali M ini kan sebenarnya merupakan definisi anggota dari himpunan ideal yang dibangun oleh M. Berarti semua anggota dari ideal yang dibangun oleh M pasti masuk ke dalam S. Atau kita bisa mengatakan dengan kata lain berarti ideal yang dibangun oleh M itu merupakan subset dari ideal S. Nah, jadi kita ya at least kita sudah dapat fakta bahwa ideal yang dibangun oleh M merupakan bagian dari S. Tapi belum tentu sama. Nah, kita harus buktikan sebaliknya, bahwa S juga merupakan bagian dari ideal yang dibangun oleh M.
Kan begitu ya, kalau kita membuktikan A sama dengan B, dua buah himpunan sama, itu tetap bisa menggunakan bahwa A subset B dan B subset A. Nah, kali ini kita buktikan yang arah sebaliknya. Oke. Nah, kali ini kita lanjutkan. Berarti karena semua bentuk bilangan bulat kali M itu pasti masuk ke dalam S, berarti P dikali M di sini juga akan masuk ke dalam S. Nah, karena X itu diambil sembarang anggota S dan S merupakan suatu gelangan bagian dari Z, maka kalau saya mencari selisihnya pasti juga masuk ke dalam S, ya kan? Itu kan ciri-ciri dari gelangan bagian. X anggota S, PM anggota S. Dicari selisihnya juga pasti sama dengan akan berada dalam S. Padahal apa selisihnya? X kurangi PM sama dengan Q. Nah, berarti di sini ini berarti karena dia tertutup terhadap pengurangan, berarti X min PM masuk dalam S, berarti Q merupakan anggota S. Jadi di sini kita memanfaatkan sifat dari gelang bagian yang tertutup terhadap pengurangan. Kita dapatkan bahwa Q yang merupakan sisa pembagian ini pasti masuk ke dalam S, karena ini merupakan pengurangan dari dua buah anggota dari S. Nah, padahal di sini Q itu pasti dia non negatif dan dia lebih kecil daripada M, karena dia merupakan sisa bagian. Nah, padahal M sendiri adalah bilangan bulat positif yang paling kecil di S. Q anggota dari S. Q lebih kecil daripada M. Padahal M itu adalah bilangan bulat positif yang paling kecil di S. Kalau misalkan Q-nya positif bagaimana? Berarti akan kontradiksi dengan M ini merupakan bilangan bulat positif yang paling kecil. Jadi di sini supaya tidak kontradiksi dengan fakta bahwa M adalah bilangan bulat positif yang paling kecil, maka Q yang lebih kecil daripada M ini nggak boleh positif. Tapi dia juga nggak boleh negatif. Berarti yang mungkin hanyalah Q sama dengan 0. Ya. Kalau seperti itu, berarti X sama dengan PM. Ya. Karena Q-nya 0. Padahal PM pasti merupakan anggota dari ideal yang dibangun oleh M. Nah, karena X ini diambil sembarang anggota S, berarti kalau X anggota S, X anggota dari ideal yang dibangun oleh M. Berarti S subset dari ideal yang dibangun oleh M. Ya. A subset B. Itu artinya X anggota A berakibat X anggota B. Kan begitu. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa ternyata setiap X anggota S pasti merupakan bentuk M dikali suatu bilangan bulat P. Berarti S merupakan subset dari ideal yang dibangun oleh M. Nah, karena sudah saling subset, maka pasti ini adalah himpunan yang sama. Berarti terbuktilah klaim kita bahwa S dibangun oleh M. Jadi terbukti bahwa setiap ideal dari Z merupakan ideal utama atau ideal yang dibangun oleh satu buah elemen.